Shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur karena selama sepekan Tuhan memberikan penyertaannya bagi kita. Itu semua anugerah yang telah indah ya untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji-muliakan Tuhan, karena dari Dialah segala kemuliaan dan kuasa. Saya percaya kita semua umat yang diberkati pasti semangat pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu saudaraku, kita akan menggunakan kesempatan ini menenangkan hati dan pikiran kita, serasa bersekutu hanya kepada Tuhan, hanya dalam Dia Tuhan, karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kita segala kekuatan. Mari kita sembah Dia, kita arahkan hati dan jiwa kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur, dan namamu Tuhan, Haleluya, haleluya.
Ibu Bapak berkati berdiri. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan pada pagi hari ini. Sungguh kami menikmati Tuhan. Setiap kami yang hadir di sini, itu suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan menambahkan kesempatan untuk kami memakai hidup kami ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu adalah anugerah yang kami sungguh harus kami syukuri Tuhan. Karena kami umat-umat pilihan-Mu. Kami mau jadi anak-anak-Mu yang Tuhan berkenan selamanya. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini dalam persekutuan ibadah raya pada tempat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah Tuhan yang bertahta dalam ibadah ini. Hanya nama-Mu Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Segala apa yang kami miliki hanya kami percaya tidak seberapa memiliki kemampuan itu, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kami yang luar biasa, Tuhan yang berkenan kepada kami. Untuk itu kami berdoa kiranya Tuhan memberkati ibadah ini. Segala peralatan yang kami pakai di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau memakai luar biasa pelayanan tempat ini Tuhan. Begitu juga jemaat kami yang hadir di tempat ini dan jemaat yang dalam perjalanan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka agar mereka tiba di tempat ini dalam keadaan selamat dan tak kurang sesuatu apapun. Begitu juga saudara kami ketika mereka dalam keadaan kurang sehat di rumah, Tuhan kami berdoa Tuhan memberikan kesembuhan agar kiranya di waktu yang akan kemudian kami dapat berkumpul bersama-sama. Demikian teman kami dalam
kesibukan lainnya Tuhan menyertai. Kami percaya Engkau akan melawat semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya mengatakan amin. Terpujilah nama Tuhan. Halo sahabat ibu saudara-saudaraku, kita akan memulai ibadah kita tadi dengan pujian yang bahwa baik Tuhan, sungguh satu hal yang kita rindukan. Kita percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, mungkin kita akan mengatakan karena kita berjalan di dalam Yesus tidak akan ada satu hal yang mengganggu kita. Kita jalan bersama Yesus, kita mempunyai kekuatan yang baru untuk kita menjalani kehidupan ini. Mari kita nyanyikan lagu yang satu ini mengatakan jalan serta Yesus. Senantiasa meyakini bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah walaupun kita terkadang mengalami suatu penderitaan, tetapi Tuhan kita yang telah bangkit sudah pernah melakukan lebih dari apa yang kita rasakan. Untuk itu kita
percaya bahwa Tuhan Yesus Bapa kita memberkati kita sebagai anak-anaknya. Mari kita angkat satu pujian lagi yang berkatakan berkat anak cucu untuk kita semua. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin yang menjadi kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, tidak cucunya pasti tidak menderita. Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan menderita. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Haleluya. Merasakan sukacita kita yang umat Tuhan direndahkan mungkin akan ditinggikan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Karena apapun yang kita alami, beban persoalan yang melanda kita sebagai orang percaya suatu saat akan menjadi umat yang pemenang yang akan ditinggikan oleh Tuhan kita. Untuk sebentar kita akan memberikan korban syukur kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, memberikan yang terbaik untuk pelayanannya di tempat ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami mohon dengan hormat Bu Pardi untuk melanjutkan doa persembahan.
Selamat menabur untuk Tuhan. Kita nyangkut satu lagi dengan sajake agung Gusti. Semua itu adalah pemberian-Mu Tuhan. Sejauh kami berlari, sejauh kami mengikuti langkah kami, tetapi Engkau akan menggapai kami, memelihara kami seperti Engkau mencari anak domba-Mu yang hilang Tuhan. Kami yang hidup percaya segala yang kami miliki semua adalah pemberian-Mu. Kami mau menyanyikan sebentar, mau memberikan firman yang lebar. Kami mau mencari jejak-Mu Tuhan lewat firman yang akan kami dengarkan dari gembala yang kami menyampaikannya. Terpuji. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, cara yang benar. Tanpa seribu tanya, mau tetap percaya jejak Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tinggalkan Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,
semua yang kau ingin agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri tetapi karyamu. Sungguh tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai belah bara yang tanpa seribu tanya, namun tetap percaya kerjamu Tuhan sungguh sempurna. Agar ku memahami semua yang kau ingini, biar hidupku puaskan hatiku. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri tetapi karyamu. Ajarku memahami, ajarku memahami. Bagaimana cepat ini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri tetapi karyamu. Serahkan diri tetapi karyamu. Serahkan diri tetapi karyamu. Bapa kami yang bertata di surga, Bapa yang baik, bahkan sangat baik. Sembah sujud puji syukurku kami naikkan di hadapan-Mu, karena pagi hari ini kami dikumpulkan kembali untuk berbakti kepada Tuhan. Di mana dalam kebaktian ini lebih dari 2-3 orang Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami, terutama untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini sebagai berkat yang terbesar dalam kehidupan kami. Selain itu juga berkat dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam usaha kami di rumah kami, tidak pernah kekurangan karena berkat Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan puji-pujian, Ku berkati, Ku pakai lebih hari lebih heran. Bahkan hamba-Mu sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan sertai sehingga firman-Mu jadi berkat bagi hamba-Mu, juga bagi yang mendengarkan pada pagi hari ini. Kami naikkan doa syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita akan mendengar firman Tuhan. Tidak tahu apa saya masih bisa, mungkin nanti sore di Prati itu saja saya ragu-ragu karena kondisi yang tidak mengizinkan. Seandainya nanti saya tidak bisa menyelesaikan, akan diserahkan kepada Budi. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang perceraian. Dalam Matius pasal yang ke-19, kelanjutan dari pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12. Minta tolong dibantu dibaca.
Bapak yang siap. Matius pasal 19 ayat 1 mulai. Sampai 12. Ayat yang ke-12. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dicerai oleh manusia. Ya, terus Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. ketegaran hati, maka Musa mengizinkan untuk perceraian. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Perceraian ini permasalahan yang sangat kompleks dalam kehidupan manusia di dunia. Untuk itu Tuhan melarang adanya perceraian, karena manusia dijadikan dari tulang rusuk untuk menjadi satu. Tidak diizinkan perceraian. Bagaimana kalau suami salah atau istri salah? Harus mengambil langkah untuk mendamaikan, baik dari pihak suami istri itu sendiri atau orang tua. Karena perceraian itu menunjuk kepada kekerasan hati. Musa memang mengizinkan perceraian, tetapi Allah tidak mengizinkan perceraian karena dari tulang rusuk. Untuk itu, kalau menikah, ya harus mencari suami yang benar-benar bisa dipercaya, istri yang benar-benar bisa dipercaya, untuk tidak mengadakan perceraian. Perceraian itu berdampak tidak baik. Satu hal, seandainya punya anak laki-laki atau perempuan, terus bapak ibunya cerai, kira-kira bagaimana?
tentu menimbulkan pertanyaan. Ibu, Bapak, sekarang gimana? Bercerai. Kenapa? Karena ibumu seperti ini, atau kakakmu, ayahmu seperti itu. Menanamkan kebencian. Untuk itu di dalam kekristenan, Tuhan Yesus melarang adanya perceraian. Dan ini saya rasa bisa diterima oleh siapa saja. Karena perceraian berdampak tidak baik, tidak benar. Akan menimbulkan pertanyaan yang bertubi-tubi. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, ada masalah. Saya tidak malu untuk mengakui. Istri saya pernah meninggalkan saya. Sampai rapat 8 kali. Tetapi dalam rapat itu bilang begini, kalau Pak John Edi mencerai istrinya, baru dipecat dari jabatan. Tetapi kalau tidak mencerai, kita tidak hak untuk menceraikan. Karena kata-kata itulah, sehingga saya harus mengampuni istri saya, dan saya harus menerima sebagai istri yang tanpa cacat celah. Untuk itu, dalam pertemuan pagi hari ini, saya mengharapkan kepada saudara yang sudah terlanjur, biarlah terlanjur. Yang belum, pernikahan itu tidak bisa cerai. Harus menjadi satu. Dan menjadi teladan bagi anak-anak, bagi lingkungan, bagi masyarakat. Sehingga orang Kristen itu tidak sembarangan. Tidak main cerai-ceraian. Tetapi menghimpun persatuan. Seperti Allah dengan manusia melalui Yesus Kristus bersatu. Memulihkan. Memulai hubungan kembali secara harmonis antara Yesus dengan Allah. Antara manusia dengan Allah. Tentu saudara tidak ingin dicerai oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, dimasa bodohkan. Saudara tentu ingin selalu berserta dengan Allah, dimanapun berada, dalam kondisi apapun, dalam keadaan susah, senang, untung, rugi, tetap bersatu. Itu yang diharapkan Allah. Saling mengasihi, saling menolong, saling memberkati, saling mengampuni, saling menuntun, dan saling menunjukkan kebenaran, kebaikan, kejujuran, ketulusan dalam kehidupan suami istri. Satu contoh yang pernah saya sampaikan ini, boleh tanya sama istri saya. Kalau saya menipu, sehingga Tuhan tetap memakai saya. Dan mungkin hanya hari ini. Nanti di Prati tidak tahu saya apa bisa datang atau tidak. Firman Tuhan ini tidak pernah saya sampaikan. Karena saya sudah tua. Saya ingin meninggalkan kesan-kesan yang baik dalam kehidupan saudara. Dalam usia saya yang sudah tua. Ini saya ingin meninggalkan kebaikan. Maka tidak boleh ada perceraian. Maka kalau mencari suami, cari suami yang baik. Cari istri yang baik. Yang merendahkan diri. Tidak sembarangan. Tidak semau gue, sesuka hati. Pokoknya cinta. Ya cinta, ya cinta. Tapi harus disertai kasih sayang yang mendalam.
Saya ingin saudara-saudara sebagai suami istri tetap hidup bersatu, saling mengasihi, saling memberkati, saling menolong, saling menghibur, saling mengampuni. Kalau salah, di dunia ini banyak masalah, banyak persoalan, banyak percobaan, banyak tantangan, banyak rintangan. Orang Kristen harus menang dalam menghadapi tantangan, rintangan, pencobaan, kesulitan, kesukaran. Bahkan kebencian ini dilarang keras. Ada satu contoh buku yang pernah saya baca. Seorang ibu, dua ibu. Ibu yang satu ini teman dari ibu yang sesungguhnya. Tapi secara diam-diam ada hubungan suami istri dengan suaminya. Sehingga pada satu saat terjadilah satu hal, yaitu kematian karena kepleset mobil suaminya. Terus ibu itu datang sama ibu yang punya suami, minta ampun, minta maaf karena dosa kesalahannya. Ibu itu hari ini saya mengampuni kamu. Secara hukum tidak akan menghukum, tapi mengampuni, menerima kamu sebagai sahabat yang baik. Wah, terkejut. Itulah ibu yang mempunyai kasih yang begitu dalam. Mau mengasihi seorang istri yang menyalahgunakan wewenang sebagai istri. Kenapa ditulis sebagai contoh teladan di dalam kekristenan? Kristen itu berkembang karena kebaikan, karena kejujuran, karena ketulusan, karena kerendahan hati, karena kelemah lembutan, karena kebaikan, bukan dengan kekerasan, bukan saling membenci, pulang saling mendendam, tapi saling mengasihi, saling memberkati. Mungkin ini juga saudara terkejut, tapi karena saya sudah tua, saya ingin meninggalkan sesuatu hal pengajaran sesuai firman Tuhan. Seperti di sini, perceraian hanya bisa bercerai kalau suami berzina atau istri berzina. Jadi larangan keras berzina itu, karena diizinkan perceraian. Seperti ayat yang ke-8. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa mencerai istrinya karena perzinahan dan kawin dengan perempuan lain, itu berbuat zina. Perzinahan terjadi karena ayat yang ke-9 tolong dibaca. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa mencerai istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Hanya diizinkan kalau ada perzinahan. Kalau istri atau suami berzina, tapi ibu tadi tidak. Ayat yang ke-8, karena Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu mencerai istrimu, tetapi sejak semula tidak demikian. Nabi Musa memang mengizinkan perceraian, tapi sejak semula tidak seperti itu. Karena ketegaran hati.
Musa dalam arti kasihan atau gimana, karena menuntut, bilang sama Musa ingin cerai sama suami atau sama istri. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu bercerai istrimu, tetapi sejak semula tidak demikian. Ketegaran hati mengizinkan kamu bercerai dengan istri. Biasanya suami yang mencerai, menuntut kepada Musa untuk mencerai istrinya. Tapi Musa mengatakan, itu karena ketegaran hatimu, karena kekerasan hatimu, karena kemauanmu. Tetapi tidak demikian Allah. Demikianlah ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dicerai oleh manusia. Perkawinan kekristenan itu melalui berkat Tuhan. Jadi Tuhan ikut campur dalam pemberkatan pernikahan. Tapi kalau bercerai, Allah tidak mengizinkan. Mempersatukan. Siapa yang mau cerai, itu tidak diizinkan Allah. Allah tidak mengizinkan orang bercerai, tapi bersatu. Tapi karena ketegaran hati terpaksa Musa mengizinkan Israel bercerai. Tapi sebenarnya tidak demikian. Untuk itu, yang sudah biarlah. Ini menurut pendapat saya. Yang penting itu bersatu. Karena kalau sudah punya keturunan, kalau cerai akan menimbulkan masalah. Masalah akan timbul, kebencian akan timbul. Sehingga sering saya melihat ada seorang ibu membunuh anaknya sendiri, seorang anak perempuan membunuh ibunya sendiri. Terjadi itu, sering terjadi. Masa ditanya sama petugas, kenapa kamu mencerai, membunuh ibumu? Dia tertawa. Untuk menghindari perceraian pembunuhan, jangan bercerai, tapi hidup rukun, hidup penuh kasih mengasihi, ampun mengampuni, tolong menolong. Itu teladan, itu contoh dalam kehidupan keluarga. Keluarga Kristen harus lain daripada yang lain. Tidak mengizinkan perceraian, karena terjadi dari tulang rusuk. Untuk itu belajarlah mencari suami yang baik, istri yang baik, yang suka mengampuni, suka menolong, suka memberkati. Saya tidak pernah berkhotbah ini. Selama tidak tahu berapa puluh tahun saya buka gereja di mana-mana. Tapi karena saya sudah tua, saya ingin meninggalkan kesan-kesan yang baik. Mungkin saya minggu depan sudah tidak bisa khotbah. Syukur kalau masih bisa. Baik di Prati maupun di sini. Untuk itu saya ingin jadilah ibu yang baik, jadilah suami yang baik, saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberi teladan dan contoh yang baik terhadap suami terhadap istri, terhadap anak-anak. Kalau sampai terjadi perceraian, anak saudara sakit hati. Kenapa? Mengapa? Ibu ditinggalkan atau bapak ditinggalkan ibu. Ini yang saya
pikirkan, saya renungkan. Karena saya sudah tua, saya baru kali ini mengkhotbahkan khotbah ini. Kalau tidak salah, belak-belakan terus terang. Jangan sampai menuntut pemimpin untuk mengizinkan perceraian. Seperti Musa dituntut tentang perceraian. Diizinkan, tapi itu tidak firman Tuhan. Saya ingin saudara diberkati, anak keturunan saudara diberkati, suami saudara diberkati, istri saudara diberkati, dan Allah selalu campur tangan dalam rumah tangga saudara, dan berkat melimpah. Saya ingin diberkati Tuhan dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara. Diberkati Tuhan, dan tidak terjadi perceraian, tapi terjadi kerukunan, saling mengasihi, saling menolong, dan saling memberkati. Maka jangan sampai memaksa hamba Tuhan untuk mengizinkan perceraian. Saya dengar ada seorang hamba Tuhan karena terjadi perceraian minta uang 6 juta. Betul atau tidak saya sedang ngurusin. Pendeta minta uang untuk mengizinkan perceraian. Tapi itu yang sudah, biarlah berlalu. Yang penting sekarang hidup rukun, hidup ngasih-mengasihi, ampun mengampuni seperti Tuhan. Saudara tentu minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni dosa saya, ampuni dosa istri saya, ampuni dosa suami saya, ampuni dosa anak saya. Tentu permintaan itu. Ya oke, saya ampuni dosa suamimu, istrimu, anakmu. Karena Tuhan mengajar apa? Saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong, saling memberkati. Bukan melihat kekurangannya atau kelemahannya. Melihat Tuhan Yesus kalau saudara datang. Saya sendiri, Tuhan ampuni dosa saya. Ampuni anak saya, Kristen Gimpi, Charlie, Franco, Yeni, Vena, Rifka, dengan keluarganya. Ini sering kali, dan seluruh jemaat, Engkau ampuni, Engkau tuntun, Engkau pimpin, Engkau berkati rumah tangganya mereka satu persatu. Engkau tolong, Engkau sertai. Jangan sampai terjadi perceraian, semua terjadi kerukunan, saling mengasihi, saling menolong, saling memberkati. Itu doa saya tiap hari, tiap saat terhadap jemaat. Tuhan berkati jemaat, berkati keluargaku, berkati jemaatku, berkati pelayan-pelayan Tuhan termasuk Budi Yeni. Karena saya sudah tua. Sungguh saya selalu mendoakan saudara-saudara. Mendoakan keluarga saya sampai hafal. Kristen Gimpi, Shirley, Franco, Yeni, Vena, Rifka. Saya doakan. Termasuk saya, ampuni dosa saya. Tolong saya, berkati saya, pulihkan saya, selamatkan saya. Ini betul-betul saya berdoa seperti itu. Untuk itu doa saya jangan saja. Yang sudah biarlah berlalu. Yang belum, hati-hati. Mulai sekarang ini jangan terjadi perceraian, tetapi kerukunan, kasih mengasihi, tolong menolong, berkat memberkati, dan setia, tekun sama Tuhan tanpa pandang suku. Walaupun saya orang tidak tahu saya ini orang apa, mulai kecil tidak tahu ibu saya mati di mana, bapak saya siapa juga tidak tahu. Saya cuma kecilnya di Madiun, saya kerja di sekolah di teknik pembangunan, dan karena kekerasan bapak saya
sering main judi, saya minggat ke Surabaya. Dan untung saya di Kenjeran, terus akhirnya diterima di bengkel mobil, dan sampai saya keluar dilarang. Tapi saya keluar karena sakit, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya tidak sembuh-sembuh, saya pulang ke Madiun, mati-mati di Madiun. Tapi tidak mati-mati. Saya terus ke Purwantoro, minta didoakan Pak Kasikin, tidak sembuh. Terus saya akhirnya tinggal di Purwantoro sambil pelayanan, lama-lama membaik. Dan kalau tidak salah, saya membuka gereja itu ada 18 tempat. Di Nguter ada bangunan gereja, di Ngrompa ada bangunan gereja. Tak tinggal sampai sekarang. Ini kesaksian saya. Tuhan memberkati saudara. Hiduplah rukun suami istri sampai Tuhan datang dan masuk ke surga, tinggal di surga, tinggal bersama-sama sampai Tuhan Yesus sebagai raja di atas raja bagi kemuliaan Bapa. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya serahkan Budi. Mari kita bangkit berdiri. Kasih Yesus indah dalam hati. Sekali lagi nanti apa-apa indah dalam Tidak jiwaku pada matimu kekasihmu, pengalamanku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menebang hatiku, dalam kasih-Mu merasa teduh. Dalam kasih-Mu merasa teduh. Yeni berdoa. Budi mana Budi? Budi. Baik, mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur karena Engkau sudah menyertakan ibadah kami pagi hari ini. Kami sudah tiba di akhir ibadah Tuhan. Kami percaya ibadah kami diberkati Tuhan, dan setiap kami juga mendapat berkat daripada Tuhan. Berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan di surga itu menjadi milik kehidupan setiap umat Tuhan pagi hari ini. Kami sudah menerima taburan benih firman-Mu,
Biar kebenaran firman ini tertanam di hati kami, menjadi pegangan hidup kami, untuk kami terus setia mengiring Tuhan. Dan Engkau mampukan setiap umat-Mu untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami memampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menabur benih firman pagi hari ini. Terus berikan hikmat, penyertaan yang daripada Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan, supaya boleh membawa setiap umat Tuhan makin dekat kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah datang hadir pagi hari ini. Engkau yang mengerti satu persatu apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi pergumulannya. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan, maka Tuhan yang turun tangan akan menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kami. Yang susah Tuhan hibur, yang mengalami persoalan Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan jalan keluar. Kami percaya masalah apapun, baik dalam rumah tangga, dalam ekonomi, Tuhan Engkau Allah yang membuka jalan di hadapan kami. Kami percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kami berdoa yang sakit Tuhan Engkau jamah sembuhkan, sebab kami terlalu percaya kuasa darah Yesus itu boleh menyembuhkan setiap kelemahan tubuh kami. Maka yang sakit pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyembuh kami dan tabib yang ajaib itu, sakit penyakit dilalukan, sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Kami berdoa yang sudah usia lanjut, Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan yang sempurna daripada Tuhan. Yang sekolah berikan hikmat daripada Tuhan, masa depan yang terbaik. Bahkan yang memerlukan keturunan beri keturunan, yang memerlukan pasah hidup beri pasah hidup yang sepadan yang daripada Tuhan. Yang memerlukan pekerjaan buka jalan, supaya Tuhan Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Saudara kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Mereka mungkin karena kerepotan, mungkin karena masalah, karena sakit penyakit, Engkau juga jamah mereka Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka juga. Berdoa untuk Bapak Ibu Parto, untuk Ibu Kini, berdoa untuk Mas Pran, juga Ibu Parti yang hari ini sedang tidak enak badan, juga memberkati kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami, berkati bangsa kami, pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat sampai dengan tingkat RT RW. Berikan mereka hikmat untuk mengatur, untuk menjalankan apa yang menjadi tugas mereka dalam pimpinan Tuhan. Taruh roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun yang terjadi atas bangsa ini itu seizin Tuhan, dan itu pun mendatangkan kebaikan buat bangsa kami. Berkati kota kami Wonogiri, terutama di Pracimantor di mana kami tinggal ini Bapa. Berkati juga gerejamu yang ada, terutama di tempat ini di mana kami berhimpun, di mana kami mempermuliakan dan menyerukan nama Tuhan. Pakailah gereja ini menjadi saksimu, perlengkapi dengan kuasa dan otoritas daripada Tuhan. Kami rindu jiwa-jiwa dimenangkan, maka kami rindu pelayanan malaikat ada di tempat ini. Engkau yang memberikan penglihatan-penglihatan, Engkau yang memberikan mimpi-mimpi, sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Setiap kuasa-kuasa penghulu jadi udara kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Gereja ini boleh bertumbuh, berkembang dalam kebersamaan menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Terima kasih Bapa, puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal berkenaan dengan jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada ibadah 2 di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai. Namun untuk hari Kamis yang biasanya itu hari ada komsel, ada persekutuan rumah tangga, saya mendengar hari Jumat itu sudah Idul Fitri. Apa benar ya? Nah, karena kalau hari Jumat itu sudah, kalau hari Jumat itu hari raya, berarti Kamis itu sore kan sudah takbiran. Jadi kita
Saya menawarkan Bapak Ibu, apakah itu komsel keluarga masih mau tetap diadakan atau kita libur lah 1 pekan ini ya. Karena takutnya nanti kita adakan kebetulan pas ada takbiran kan kita juga kurang pas ya. Mereka takbiran, nah nanti belum lagi nanti beberapa orang juga ada keluarga-keluarga yang datang di situ begitu biasanya. Walaupun kita tidak memperingati tapi biasanya kita juga ikut ambil bagian memperingati juga gitu ya. Jadi kalau memang masih ragu bagaimana ya ini komselnya ini? Ya, libur ya. Jadi kita serahkan kepada Bapak Ibu, kita libur dulu ya untuk mengantisipasi karena untuk lebaran ini saya belum pasti itu mau hari Jumat atau Sabtu begitu ya. Kalau hari Jumat berarti kan itu Kamisnya sudah takbiran. Jadi kalau kita mau ngumpul nanti kan juga kurang pas ya dengan situasi yang ada saat ini. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi komsel untuk minggu ini kita liburkan. Ya, persekutuan rumah tangga kita liburkan untuk pekan ini, tapi pekan depan kita sudah bisa melakukan kembali, sudah aktif kembali. Terus kemudian untuk anak bagaimana? Anak itu juga hari Jumat lebaran juga. Ya, jadi libur juga. Ya. Anak juga ikut lebaran mereka ya. Ya, dari kita toleransi lah ya. Kita ikut memperingati enggak apa-apa. Ya, untuk Jumat ceria saya rasa juga libur enggak apa-apa 1 pekan ini. Kemudian untuk remaja libur juga kayaknya gitu ya. Remaja hari malam minggu toh. Nah, malam minggu itu juga takbiran juga ya. Takbiran. Cuma kalau hari Minggu kita tetap ibadah. Ya. Hari Minggu tidak libur. Ya, siapapun yang bisa datang. Kalau tidak ada yang datang kami akan melayani ya. Jadi hari Minggu ya meskipun itu nanti bertepatan dengan itu ya tetap ada ibadah Bapak Ibu karena ini memang sabat kita. Ya, sabat kita jangan sampai diubahkan. Hormatilah hari Sabat itu firman Tuhan. Ya, jadi Sabat tetap kita gunakan untuk ibadah hari Minggu, cuma untuk yang lain kita bisa liburkan, kita bisa toleransi ya. Tetapi untuk hari Minggu kita nanti ketemu tetap di tempat ini jam 9 pagi ya, kita hari raya sendiri di tempat ini ya, jam 9 sampai selesai. Silakan Bapak Ibu bisa gabung, bisa hadir kembali ya. Setelah itu nanti kalau mau hari raya ikut merayakan kemana ya silahkan, tetapi luangkan waktu ya untuk kita bisa ibadah, kita datang kepada Tuhan. Amin. Itu yang boleh saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu bangkit berdiri, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus Bapa Surgawi, Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kami sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati kami satu persatu. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami. Maka kami percaya yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang susah sudah dihiburkan Tuhan, yang lemah sudah diberi kekuatan yang baru daripada Tuhan, yang mengalami persoalan Tuhan Engkau sudah buka jalan di hadapan kami. Ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dan kami pulang dari tempat ini dengan kemenangan, sebab kamilah umat pemenang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan memberkati setiap kami. Rumah tangga kami diberkati Tuhan, usaha dan pekerjaan kami diberkati Tuhan, kesehatan kami diberkati Tuhan, anak cucu kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Bapak Ibu yang kekasih, angkatlah tanganmu, arahkan wajahmu ke surga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah setiap berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.